Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Rayat Study. Hari ini kita akan belajar tentang PBM, penulisan huruf, bagian penulisan nama Latin dalam judul. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh hamba Allah. Oke, sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu nih. Hai Study Mates, namaku Fatati Nadia Fasya Arifin, biasa dipanggil Fasya, dari Ilmu Komunikasi UB tahun 2023. Untuk pencapaianku, skor rata-rata SNBT 2023 kemarin aku dapat 714 dengan skor PBM-nya 772 dan IP semester 1 ku 3,93. Nah, mungkin sedikit tips and trick buat ngerjain PBM ya. Sering-sering baca soal, ya kerjain soal. Terus kalau bisa tiap minggu TO yang full gitu. Kan ada tuh TO yang langsung banyak full subtesnya dan ada limit waktunya sesuai SNMPB. Nah, kalian ikut itu aja. Jadi kalau per minggu latihan, insya Allah nanti di waktu SNBT-nya udah terbiasa, jadi nggak panik lagi buat bagi waktu. Terus baca buat BBM-nya tuh yang teliti, kalau perlu dipelototin tuh per kalimat buat cari apa yang salah atau apa yang diminta. Terus kalau misal ada bacaan yang lumayan panjang, coba kalian baca soalnya dulu, apa yang diminta soalnya, baru kalian cari. Misal soalnya minta penulisan kalimat yang salah, itu ada di kalimat berapa dalam bacaan. Nah, kalian lihat opsinya dulu, misal opsi A kalimat 2, 3, dan seterusnya. Kalian cek kalimat-kalimat itu aja biar lebih cepat dapat jawabannya. Mungkin untuk tips-tips lain bakal aku share di pembahasan soal dan selanjutnya. Oke, kita masuk materinya. Pertama tentang penulisan nama Latin. Nah, nama Latin atau nama ilmiah ini merupakan sistem penamaan menggunakan bahasa Latin untuk menjelaskan genus dan spesies pada hewan dan tanaman. Nah, sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, ini orangnya Carolus Linnaeus dan disebut dengan sistem penamaan binomial. Nah, sistem ini menggunakan bahasa Latin yang udah nggak dipakai lagi di percakapan biar bisa diterima secara internasional. Jadi nggak ada clash gitu kayak terlalu memihak bahasa ini, bahasa itu. Jadi pakai bahasa yang udah nggak dipakai. Oke, next. Nah, ada beberapa aturan penulisan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kata pertama itu menunjukkan nama genus, sementara kata kedua menunjukkan nama spesies. Nah, huruf pertama pada genus atau kata pertama itu pakai huruf kapital, sedangkan huruf pertama pada nama spesies gunakan huruf kecil alias gak usah di kapital. Kita lihat nih contoh-contohnya. Oke, contoh pertama Cocos nucifera atau kelapa. Nah, kokosnya ini kan genus, ditulis gede nih C-nya kita. Terus nucifera nama spesies, N-nya kecil aja. Oh ya, bentar kita ke sebelah sini dulu. Nah, kalau diketik itu nama penulisan sistem binomial ini harus ditulis miring, dan kalau ditulis tangan dikasih underline atau di garis bawahi. Nah, terus kalau nama spesiesnya terdiri dari dua kata, maka kata kedua dapat digabung dengan kata pertama atau diberi tanda strip. Nah, sejauh ini contoh yang sering ditemukan itu Hibiscus rosa sinensis, jadi bisa digabung gini, atau Hibiscus rosa strip sinensis, yaitu bunga sepatu. Nah, kita lanjut dulu ke contohnya ini. Ini Columbia livia. Nah, C-nya besar, L-nya kecil. Terus ditulis miring, bener ya? Jadi Columbia livia ini burung merpati.
Terus ada Eugenia Aquea, sudah miring, E-nya besar, A-nya besar. Ini jambu air. Terus ini lumayan sering, Mangifera indica atau mangga. Ditulis miring, nama spesies ditulis kecil, nama genus ditulis besar. Terus ada Lepas maximus atau gajah, E-nya besar, M-nya kecil. Terakhir ada Canis familiaris atau anjing. Jadi nama genusnya Canis diawali C-nya huruf besar dan nama spesiesnya familiaris F-nya kecil. Oke, lanjut kita ke poin ketiga. Kita juga bisa naruh nama penemu hewan atau tumbuhannya. Nah, gimana tuh caranya? Jadi nama penemunya itu ditaruh di belakangnya spesies atau kata keduanya itu. Terus naruhnya bisa namanya disingkat atau namanya lengkap. Nah, syaratnya gimana? Nah, namanya itu nggak dicetak miring, nggak di garis bawah, dan ditulis dengan awalan huruf kapital. Jadi dia nggak ikutan kayak namanya ini ya. Misal ini, Glycine Max Mer. Nah, Glycine Max ini nama ilmiahnya, G-nya besar, M-nya kecil, dan miring. Nah, Mer ini nama penemunya. Nama penemunya ditulis kayak nama orang biasa. Jadi awal namanya kapital dan dia nggak ikutan miring. Nah, untuk penulisan binomial di judul maupun di teks itu kadang-kadang ditaruh dalam tanda kurung atau enggak juga nggak apa-apa. Gimana tuh? Kita lihat di pembahasan soal. Nah, ini penulisan nama Latin dalam judul yang tepat. Yang pertama, pengaruh pemberian ekstrak rimpang temulawak Curcuma santoriza. Jadi untuk penulisan nama Latin ini baik di judul maupun di teks itu nggak ada aturan tambahan bagaimana. Jadi bisa pakai kurung kayak gini atau nggak pakai. Dan kita sekarang tinggal cek apakah penulisannya udah tepat sesuai kaidah atau belum. Nah ini, kurkuma, genusnya diawali kapital, santoriza spesiesnya kecil, X-nya. Terus ditulis miring, benar. Berarti jawabannya A. Kita cek dulu BCDE. Nih, pengaruh pemberian ekstrak rimpang temulawak. Ini udah penulisan judulnya udah benar ya. Terus ini kurkuma genusnya benar, ditulisnya besar. Tapi kita lihat santorizanya, kok X-nya besar. Nama spesies kan harusnya kecil, berarti ini salah. Nah ini contoh yang nggak pakai kurung. Ini tuh nggak apa-apa, cuman kita cek lagi kurkumanya benar, tapi santorizanya sama kayak yang B, X-nya malah besar. Terus dia nggak miring juga nih yang ini. Terus ini ada lagi Curcuma santoriza. Dia di garis bawah. Sebenarnya kalau diketik harusnya miring. Jadi ini udah termasuk salah. Dan ini santorizanya juga X-nya besar. Jadi salah. Nah, yang terakhir, kalau penulisan judul kan ada dua tipe. Yang perkataannya di kapital huruf pertamanya atau yang sekalian semuanya kapital. Jadi antara A sama E ini penulisan judulnya benar, tapi kita lihat penulisan Latin. Jadi kalau misal ini penulisannya kapital semua, penulisan nama ilmiahnya itu nggak bisa ngikutin aturan judul ini. Dia benar-benar harus saklek ikut kaidah yang ini yang lagi kita bahas. Jadi dia harus ditulis biasa. Nah, yang E salah karena X-nya juga. Oke, next. Dari nama-nama berikut, pilihlah tulisan yang benar. Yang pertama, Musa Parasiaka.
ini M-nya kecil, nama genus kan harus diawali kapital, berarti salah. Terus Pometia pinnata, ini udah bener miring, P-nya juga yang ini juga udah bener kapital, tapi P di nama spesies malah besar, berarti salah. Kemudian ada Varanus fulvescens, udah miring, nama genusnya udah besar, dan nama spesiesnya udah kecil. Jadi ini benar. Tandai nomor 3. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada Salaka zalaka. Ini nama genus udah benar diawalin kapital, nama spesiesnya kecil, dan ditulis miring. Kemudian ada Manilkara zapota. Nah, ini di garis bawah, seharusnya kalau diketik nggak boleh, harusnya miring aja. Dan ini salah, Z-nya harusnya kecil. Berarti kita lihat yang benar 3 sama 4 nih. Berarti C. Oke, pembahasan terakhir. Kalimat yang benar secara nama ilmiah dan kaidah penulisan EYD adalah, berarti kita lihat nama ilmiah dan kaidah penulisannya nih. Yang pertama, jerapah, Girafa cameliopardalis. Nah, kita lihat tulisannya udah miring, G sebagai awal genus udah besar, dan C-nya C. Oke, benar. Kemudian kita cek, dapat berjalan 30 sampai 60 menit setelah lahir. Kita dulu nih. Nah, selanjutnya ada kancil atau Tragulus javanicus. Nah, ini dari penulisan ilmiahnya pun udah salah karena nama spesiesnya besar, diawali huruf besar. Kemudian adalah hewan yang populer di cerita anak Indonesia. Nah, ini Indonesianya harusnya besar karena mengacu ke negara Indonesia ya. Kemudian ada kepiting Skida serrata. Ini penulisan ilmiahnya udah bener ya. Genusnya di awal huruf besar, spesies di awal huruf kecil. Sering ditemukan di pantai-pantai. Nah, ini pantai-pantai salah karena dia nggak mengacu ke suatu nama tempat, jadi dia harusnya P-nya kecil aja. Terus ada kencur Caempferia galanga. Nah, ini salah ya penulisan nama ilmiahnya karena nama spesiesnya diawali huruf besar, harusnya kecil aja. Dapat menjadi alternatif obat batuk. Ini gak ada yang salah dengan kalimatnya. Dan ini pisang Musa paradisiaca hanya bisa berbuah sekali lalu mati. Oke, kalimatnya benar, tapi di sininya salah. Udah miring, spesiesnya kecil, tapi genusnya nggak ditulis. Awal kata genus nggak diawali dengan huruf kapital. Berarti jawabannya A. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada hamba Allah yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi ini melalui e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa loh ikut mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk finansial, kalian StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian. Dukung kami juga dengan memberi like pada video ini dan jangan lupa follow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!